Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Juliono. Saya dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Pada saat ini, saya mengajar mata kuliah Matematika Ekonomi dengan bobot 2 SKS. Selain mata kuliah Matematika Ekonomi, saya juga mengajar mata kuliah Statistik Induktif, Ekonomi Manajerial, dan Teknik Proyeksi Bisnis. Sebelum menjelaskan lebih lanjut terkait mata kuliah Matematika Ekonomi, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Matematika Ekonomi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung, dan juga sebagai mata kuliah yang menjadi syarat untuk memenuhi mata kuliah lanjutan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Matematika Ekonomi adalah mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep matematika dan menerapkannya dalam pemecahan masalah dalam bidang ekonomi dengan baik dan benar. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa dengan 7 pembelajaran utama yang saya sampaikan dalam 14 kali pertemuan. Ketujuh pembelajaran utama tersebut adalah: 1. Pendahuluan. 2. Relasi dan fungsi. 3. Fungsi linier dan fungsi linier serta penerapannya dalam ekonomi. 4. Limit fungsi. 5. Diferensial fungsi sederhana dan penerapannya dalam ekonomi. 6. Diferensial fungsi majemuk dan penerapannya dalam ekonomi. Dan yang ketujuh, programasi linier. Dalam penyampaian materi pembelajaran, saya menerapkan model pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa atau student centered learning, yang saya awali dengan pemberian persepsi dan penyampaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kasus terkait fenomena terkini untuk didiskusikan kepada mahasiswa. Di akhir pertemuan, biasanya saya memberikan tugas kuis ringan untuk mengevaluasi pembelajaran sehingga akan memotivasi mahasiswa. Adapun untuk materi pembelajaran, saya menggunakan beberapa buku referensi, di antaranya Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi karya Dumairi, Matematika Ekonomi karya Profesor Dr. Sofyan Asauri, serta modul matematika ekonomi yang sudah saya buat, serta memanfaatkan beberapa media-media online seperti website, blog, dan YouTube. Kemudian, dalam berinteraksi dengan mahasiswa, saya memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting untuk mendukung pembelajaran sinkronus. Selain itu, saya juga menggunakan Google Classroom sebagai ruang diskusi, melakukan presensi kehadiran setiap perkuliahan, dan juga sebagai tempat untuk mengumpulkan tugas-tugas mahasiswa yang saya berikan. Selain Google Classroom dan juga Zoom Meeting, saya juga memanfaatkan media WhatsApp grup kelas yang digunakan untuk berdiskusi terkait materi maupun kendala yang dihadapi selama proses perkuliahan. Selanjutnya, penilaian yang saya lakukan untuk mengevaluasi proses pembelajaran kepada mahasiswa, saya memberikan pembobotan untuk setiap aktivitas mahasiswa, di mana bobot tugas sebesar 30%, kuis 25%, penilaian tengah semester 20%, dan penilaian akhir semester sebesar 25%. Selain itu juga, saya memberikan reward and punishment. Untuk reward, akan mendapatkan nilai plus bagi mahasiswa yang aktif dalam proses perkuliahan dan kedisiplinan dalam pengumpulan tugas-tugas kuliah. Untuk punishment, dilakukan pengurangan nilai setiap keterlambatan mahasiswa dalam pengumpulan tugas. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa tetap disiplin mengikuti perkuliahan meskipun dilakukan secara online. Ini adalah video pembelajaran pada mata kuliah Matematika Ekonomi dengan menggunakan Zoom Meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai.
Baik ya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas terkait dengan diferensial, karena ini penting dalam suatu ilmu ekonomi, karena dalam setiap ekonomi, variabel-variabel ekonomi itu bisa mengalami suatu perubahan, ya, bisa mengalami suatu perubahan. Katakanlah dalam suatu fungsi permintaan gitu ya, hal-hal yang bisa berubah mungkin harga barangnya, kemudian dalam penawarannya, kemudian kalau dalam makro juga banyak sekali hal yang bisa berubah, jumlah penduduk yang setiap tahun bertambah dan berubah. Nah, hal-hal itu bisa kita dekati dengan menggunakan namanya konsep diferensial. Jadi pada intinya kalkulus adalah ilmu yang melihat bagaimana perubahan-perubahan. Nah, kalau dalam fisika bisa juga kita, misalkan dalam kelajuan, kecepatan dan kelajuan itu dalam fisika. Nah, konsep yang dapat dimasukkan dalam suatu fungsi atau diferensial fungsi sederhana adalah yang pertama terkait dengan elastisitas. Makanya kemarin saya masukkan satu soal pada waktu UTS, ada soal yang berbicara terkait dengan elastisitas. Iya enggak? Benar? Benar. Nah, saya sebenarnya bukan mendahuluin, tapi saya pengen menyinggung bahwasanya pada kesempatan ke depan, artinya di minggu-minggu berikutnya kita akan bahas terkait dengan itu gitu. Jadi konsep daripada elastisitas. Saya yakin Anda bisa semua yang mengerjakannya juga melihat open book gitu ya. Jadi bisa semua ya. Nah, elastisitas itu kan daya tangkap, daya peka terhadap suatu perubahan gitu ya, terhadap suatu perubahan. Bagaimana elastisitas suatu permintaan ketika harganya naik? Apakah dia inelastis, apakah elastis, dan sebagainya gitu ya. Tinggal lihat bagaimana nilai elastisitasnya, apakah dia lebih dari 0, apakah dia kurang dari 0, apakah dia sama dengan 0. Nah, kriteria-kriteria itu kita bisa mengatakan bahwasanya apakah dengan perubahan harga-harga tersebut kita dapat mengatakan bahwasanya permintaan akan suatu barang tersebut itu elastis, inelastis atau sebagainya. Baik, diferensial fungsi sederhana. Baik, sering kita gunakan adalah di SMA. Mungkin Anda sudah pernah mendengar ataupun materi diferensial. Saya yakin sudah pernah mendapatkan itu ya, turunan. Ya, misalkan saya punya fungsi suatu fx sama dengan 5, berapa turunannya? Fx sama dengan 5 misalkan. Jadi f aksen x berapa? Misalkan ada suatu fungsi fx, ini sama dengan k, atau k itu adalah bilangan konstan, maka f aksen x-nya itu sama dengan, ya enggak? 0. Iya, benar ya. Nah, ini hanya mengingatkan kembali Anda saja sebenarnya sih di mata kuliah ini. Nah, jika ada suatu fungsi fx sama dengan k, ya, maka f aksen x-nya sama dengan 0. Ya, ini pengantar saja, jangan ditulis dulu Mas ya. Oke ya. Baik, kemudian saya kok lupa nggak bawa. Ya, ini aja mengingatkan Anda semua aja nih. Baik, konsep daripada diferensial ini kita lihat dulu seperti ini. Oke. Misalkan kita punya dua buah garis gitu ya, garis 1 dan garis 2. Katakanlah ada dua buah garis, ini garis 1 dan ini garis 2. Baik, coba Anda perhatikan di situ, bagaimana kemiringan dua garis tersebut? Berbeda? Ya. Iya Pak, beda. Berbeda ya, yang satu curam, yang satu landai gitu ya. Apa sih menentukan suatu kemiringan garis itu? Masih ingat ya? Fungsi linear. Baik, kita lihat di sini dua buah garis ini mempunyai gradiennya berbeda, atau nilai m-nya itu beda. Jadi m1 itu tidak sama dengan m2.
Ya nggak? Nah, ini konsep daripada definisi di sini. Menentukan suatu gradien ataupun gradien garis ya, M ini kan didapat dari sini. M itu didapat dari ya apa? Y2 min Y1 per, masih ingat? Min X1. Satu, Pak. X2 min X1, atau dengan kata lain gradien itu sendiri adalah delta Y per delta Delta X. X gitu ya. Apakah ini turunan daripada suatu fungsi delta Y per delta X? Nah, jadi menentukan suatu turunan berarti kita juga harus menentukan suatu gradien garisnya. Nah, ini kan kalau garis fungsinya adalah fungsi linear atau garis yang lurus. Bagaimana kalau kita mendapatkan suatu garis tapi tidak linear atau garisnya yang mungkin bisa garis yang pangkatnya lebih dari satu atau bisa kuadrat, bisa kubik gitu ya. Bagaimana cara kita menentukan suatu gradiennya itu? Bagaimana kita mempunyai suatu fungsi semula Y itu sama dengan X. Jika X-nya berubah dari X ke X aksen gitu ya, ada suatu perubahan dari X ke X aksen, maka perubahan X ditulis sebagai delta X itu sama dengan X aksen dikurang dengan X. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Nah, kalau konsepnya seperti ini, jadi jika kita punya suatu garis ini fungsinya fungsi garis lurus, ini kita namakan dengan X, ini fx-nya ya. Nah, kita aksen, ini kan aksen ya. Nah, perubahan dari X ke X ya, delta X ini didapat dari perubahannya X1. Jadi perubahan dari X ke sini itu adalah delta X ya. Delta X ini didapat dari XX. Nah, kemudian Y ini juga akan berubah ya. Ini kan suatu fungsi fx. Maka di sini ini kan berubah sebesar sebanyak Y ya. Maka Y plus delta, ketika Y plus sama dengan delta perubahan dari Y ke delta Y. Nah, jika nilai Y sama dengan fx, perubahannya dari x ke x aksen delta Y. Makanya Y plus delta Y sama dengan fx plus delta nilai delta x-nya. Jadi bertambah sebanyak delta nilai Y-nya, kita keluarkan Y-nya, maka Y min Y. Jadi Y-nya keluar ke kanan. Y adalah fx plus Y min fx. Gitu ya, min fx, di mana y sendiri ini kan fx ya. Y ini adalah sama dengan fx. Nih. Oke, sampai di sini ini adalah tingkat perubahan atau rate of change gitu ya. Jadi ketika hal itu yang berubah gitu, maka kita bisa mendekati dengan konsep seperti ini. Manakala x-nya itu berubah, tentunya y-nya pun akan mengalami perubahan. Nah, ini ya yang dimasukkan dengan tingkat perubahan atau rate of change. Nah, ini keterangannya di mana delta x bertambah, delta x itu adalah tambahan x. Jadi delta x adalah tambahan daripada x. Jadi delta x sendiri adalah x aksen min x. Dan delta y adalah tambahan y berkenaan dengan adanya tambahan x. Jadi delta y ini bertambah manakala ada pertambahan dari suatu x-nya. X-nya bertambah, otomatis delta y-nya y-nya akan bertambah. Gitu ya. Jadi disimpulkan bahwasannya delta y itu timbul karena ya, yang ini timbul karena tidak berubah ke kanan ataupun ke kiri delta y. Karena perubahan daripada delta x ini tentunya akan mempengaruhi delta y terakhir ya, persamaan yang ini ya. Sama-sama dibagi dengan delta delta y per delta x dikurang fx per delta x. Ini sama-sama kalau kita bagi dengan delta x. Nah, delta x per delta y kan sama aja gini. Delta x per delta y itu kan, ini kan kemiripan garis ya sebenarnya. Jadi atau m itu sama dengan kan y2 min y1 ya per x. Y2 min y1 itu adalah delta y per delta x. Oke ya, sampai di sini ya. Mencari gradiennya ya. Delta y per delta x adalah suatu gradien. Nah, karena delta perubahan y
sebagai akibat perubahan X itu ya, dari delta Y itu delta Y per delta X itu adalah perubahan Y sebagai akibat perubahan per unit X. Jadi kalau X-nya ini berubah ke kanan, tentunya Y-nya ini akan mengalami perubahan, maka disebut dengan delta Y per delta X. Oke, sampai di sini ini tingkat perubahan dulu yang kita bahas, tingkat perubahan dari suatu garis itu ya. Nah, ini kalau garis lurus. Contohnya gini, diketahui fx. Diketahui y sama dengan fx, di mana y-nya adalah 3x kuadrat. Ini x kuadrat ya. Ini 3y, ini x kuadrat. X kuadrat min 4. Ya, fx-nya adalah y sama dengan ini kuadrat min 4. Kalau kita tambahkan sama kanan, luas kanan dan kirinya, maka fx-nya, nah ini ya, ini akan kita ganti delta x ya. Jadi yang dalam kurung itu 3, dalam kurungnya itu x delta x kuadrat gitu ya. Karena bertambahnya sebanyak, nah ini fx akan berubah menjadi sebanyak ini ya. X plus delta x, maka didapatnya y-nya plus delta x kuadrat min fx plus delta x min fx. 3x plus delta x kuadrat min 4 dikurang dengan fx-nya berapa? Fx-nya adalah 3x kuadrat min 4, maka didapat 6x plus 3. Didapatnya seperti itu. Ini kita, maka didapat x kuadrat plus berapa? 2 delta x plus 2 delta x, nah, gitu ya. Nanti tinggal dijabarkan, kita mendapatkan hasilnya adalah 6x plus 3 delta. Bahwasanya x-nya itu sama dengan 3 ya. Ya perubahan, katakanlah di sini adalah x-nya ini sama, dan delta x-nya itu sama dengan 4. Halo, suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Masih oke ya? Oke. Nah, maka delta x per delta y kita tinggal substitusikan aja, bahwasannya nilai x-nya berapa? Nilai x-nya adalah 3, delta x-nya adalah 4. Jadi tinggal sini 6 kalikan 3 ya, 6 kalikan 3 ditambah dengan 3 plus delta y per delta x itu sama dengan 30. Nah, tingkat perubahannya sama dengan ini. Y-nya di sini adalah tingkat perubahan sama dengan akibat perubahan daripada delta x-nya ini. Melihat delta x-nya, perubahan dari x ke x aksen ini sama dengan 4. Karena 4 inilah maka y perubahan y sebanyak 30. Jadi nilai y x gitu ya. Konsepnya kuadrat min 4, di mana x-nya sama dengan 3, didapat nilai 23. Dengan 4 perubahannya 4 ya, delta x-nya. Kan delta x ya. Perubahannya di sini kan x-nya adalah dari 3 ke x aksennya itu sama dengan 3 plus 4. Nah, nilai 4 ini itu didapat dari mana? X aksen min x, kan gitu ya. Berarti kan yang x kita sudah mendapatkan bahwasannya delta x-nya itu sama dengan 4. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini, jika delta x-nya sama dengan 4, maka x aksennya sama dengan, tinggal ditambahkan aja 3 plus 4. Karena mula-mula x-nya adalah 4, perubahannya sebanyak 4, maka ditambahkan sebanyak 4. Nah, kemudian kita lihat y aksennya. Y aksennya kita lihat bahwasanya 3 delta x 3x kuadrat ya, 3x kuadrat min 4, maka didapat nilai 143 ya, 3x kuadrat. Kemudian delta y-nya sama dengan y min y aksen, sama dengan, tinggal dikurangkan saja. Kan delta y juga, kan kita lihat y-nya di sini adalah 33, y aksennya, perubahan y aksennya sebanyak 143. Dari 143 dari sini, nah di sini adalah 23, maka perubahan dari sini berapa? Didapat 120. Nah, tingkat perubahannya adalah apa tadi? Delta y-nya adalah delta y x-nya itu sama dengan 4 ya, sama dengan 4 itu didapat dari sini nih. Perubahan x-nya. Nah, kita katakan tadi bahwasanya apa namanya?
perubahan Y sama dengan 30 sebagai akibat perubahan daripada per unit X. Nah, maka didapatnya 120 min 4. Jadi delta Y per delta X itu sama dengan 30. Dari sini kita terbukti ya. Oke, sampai di sini Anda masih bingung terkait dengan tingkat perubahan. Nah, sekarang derivatif. Derivatif adalah tingkat perubahan Y atau delta Y bila perubahan X delta X sangat mendekati 0. Nah, kayak gini, saya contohkan seperti ini, garis lurus atau kurva gitu ya. Kita mempunyai suatu kurva. Ya, katakanlah ini kurva yang bagus lah ya. Baik, ini kita lihat ini kurva bagus. Baik, bagaimana cara kita menentukan gradiennya dari kurva tersebut? Mencari gradien tentu kita membutuhkan dua titik, benar nggak? Kalau fungsinya dia fungsi linear, sudah jelas bahwasanya turunannya adalah suatu slope-nya ya. Yang saya katakan tadi, fungsinya fungsi linear, bila diketahui dengan dua titik yang saya gambarkan tadi, maka turunannya adalah suatu slope-nya atau kemiringannya atau gradiennya, di mana saya katakan tadi bahwasanya gradien itu Y2 min Y1 per X2 kan per X1, maka kalau fungsi linear itu akan bersifat nih ya, turunan pertama dari suatu fungsi linear itu sama dengan M. Nah, maka turunan pertama atau diferensial fungsi linear, maka dia adalah gradien tersebut dan konstan untuk setiap nilai X. Nilai X-nya adalah konstan. Kita lihat di sini Y2X plus 2 itu sama dengan M-nya 2, kemiringannya 2. Dan begitu juga ketika X-nya sama dengan 0, maka kemiringannya pun akan 2. Dan ketika Y-nya sama X sama dengan 1 dan X sama dengan 2, maka Y aksennya itu sama dengan 2. Ini kalau untuk fungsinya yang fungsi linear, maka turunan pertamanya dari setiap fungsi linear itu sama dengan M atau gradiennya. Dan gradiennya itu konstan untuk setiap nilai X-nya. Itu ya, itu kalau fungsinya non linear. Nah, sekarang permasalahan kita adalah bukan garisnya adalah garis yang linear, tetapi garisnya ini adalah garis yang memiliki pangkat lebih dari sama dengan 1, artinya bisa kuadrat, bisa kubik, bisa polinomial dan lain sebagainya. Turunan pertama untuk fungsi linear itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari nilai limit. Oke. Menentukan suatu turunan berarti kita menentukan suatu gradiennya ya. Kalau gradien kita membutuhkan dua titik. Membutuhkan dua titik biar didapat seperti ini kan. Ini kan membutuhkan dua titik sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 kan gitu ya. Nah, kita membutuhkan dua titik. Ya, tentunya kita akan membutuhkan titik. Kalau kita garis di sini ya, kita sudah mendapatkan katakanlah di sini adalah titik 1 ya. Titik A, ini titik B gitu ya. Ini X2, Y2. Kemudian ini adalah X1, Y1. Nah, kita kalau menggunakan gradien dengan menggunakan hal yang seperti ini tidak akan ketemu. Karena pada intinya mencari gradien suatu fungsi yang nonlinear itu mencari atau menghitung limitnya. Ini hasilnya akan bias sekali ketika kita menggunakan sepanjang garis ini. Sepanjang garis mencarinya di sini, ini tidak akan apa ya hasilnya ya. Ya. Nah, misalkan ini kita ambil dua garis lagi di sini garis bantu misalkan. Nah, ini juga kan mempunyai nilai gradien, gitu ya. Ketika di sini juga kita juga mempunyai suatu gradien. Maka mana nilai gradien M itu adalah mendekati sama dengan 0. Kalau mendekati sama dengan 0 berarti garis tersebut itu adalah garis yang menyinggung. Kalau menyinggung itu kan berarti apa? Dia mendekati sama dengan 0 gitu ya. Hanya menyinggung gitu. Jadi garis LO. Di sini garis LO. Nah, tapi dia hanya menyinggung. Tetapi dia hanya menyinggung aja, seret gitu ya. Jadi titiknya di sini adalah di sini akan mendekati M itu mendekati M mendekati 0. Ya di sini ya. Nah, jadi yang kita cari di sini adalah mencari titik ya. Kita contohkan di sini apabila titik X2 mendekati titik 1, Y1, maka kemiringan garis L1 sih. Ini garis L1, ini garis L2 ya. Maka kemiringan garis konstan. Nah, karena ini garis lurus ya. Nilai X2 Y2 ini mendekati X1, yang konstan berarti mendekati X pada titik X1, Y1 ini ya merupakan Y1. Ini aja. Ya.
kita cari garis singgungnya. Maka ada limitnya, berarti limit delta X per delta Y. Untuk delta Y mendekati 0. Maka ingat kemiringan garis berarti apa? F dalam kurung X plus delta X min F X dibagi dengan delta X. Ada yang preferensi juga, ada yang seperti ini. Jadi limit delta Y per delta X untuk delta X-nya mendekati 0 adalah, karena perubahannya sebanyak H, maka X plus H atau Fx. Ini adalah definisi daripada suatu limit derivatif atau turunan suatu fungsi. Ya, jadi nilai ini adalah nilai limit ini adalah definisi daripada turunan. Oke ya, sampai di sini ya. Jadi mencari nilai turunannya berarti kita mencari nilai limitnya dari suatu fungsi tersebut. Ya. Nah, proses untuk mendapatkan turunan pertama tersebut suatu fungsi itu disebut diferensiasi suatu fungsi. Nah, baik, banyak sekali kaidah-kaidah dalam mendiferensiasikan suatu fungsi. Tapi yang harus kalian sering digunakan dalam ekonomi itu biasanya yang pangkat ya, Y sama dengan X pangkat N, kemudian diferensialnya adalah N X N-1. Kemudian fungsi perkalian dan pembagian itu yang sering digunakan. Kemudian ada fungsi lagi Y, fungsi logaritma juga nanti akan kita gunakan. Kemudian itu saja yang sering digunakan ini ya, fungsi pangkat, kemudian pembagian dan perkalian, kemudian pengurangan dan penambahan. Nah, banyak sekali penerapannya dalam suatu ekonomi, misalkan dalam menentukan elastisitas, kemudian fungsi keuntungan, di mana fungsi keuntungan terkait dengan titik maksimum dan titik minimumnya. Nah, ketika dia maksimum berarti dia ada di titik puncaknya atau titik B. Ketika dia fungsinya biaya, biasanya dia titiknya di titik C. Maka ini sering digunakan untuk fungsi optimasi, diferensial optimasinya. Nah, kita sampai pukul berapa? 9.40 Pak, tapi udah lewat. Udah lewat ya, oke. Baik, nanti daftar hadir silakan masih tetap di Classroom, nanti akan saya share di Classroom. Kemudian untuk pertemuan depan kita mengaplikasikannya dalam ekonominya. Oke, jadi itu saja pertemuan kita hari ini. Jadi dipelajari lagi, nanti akan saya juga upload video pembelajarannya di Classroom agar lebih mantap lagi ya. Nanti ada video pembelajaran, kemudian ada penugasan latihan. Silakan Anda kerjakan latihan-latihan yang berkaitan dengan diferensial fungsi. Saya tidak menyuruh untuk mengerjakan, tetapi bagaimana Anda itu bisa mandiri menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Oke, saya akhiri. Setelah ini silakan akses Classroom ya, akses Classroom, kemudian mengisi data hadir dan sebagainya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.